berjumpa kembali pada kesempatan hari ini untuk mempelajari materi pada mata pelajaran IPA di kelas 8, yaitu pada materi getaran dan gelombang. Ya, kompetensi dasar yaitu 3.11 mengenai pengetahuan menganalisis konsep getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sistem pendengaran manusia dan sistem sonar pada hewan. Dan kompetensi dasar untuk keterampilannya adalah menyajikan hasil percobaan tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Tujuan pembelajaran yaitu ada 5. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan konsep getaran, dapat menghitung periode dan frekuensi getaran, menjelaskan konsep gelombang dan perbedaan jenis-jenis gelombang, menjelaskan dan merumuskan hubungan antar besaran gelombang, serta peserta didik dapat memberi contoh dan menerapkan konsep gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat dari pembelajaran kali ini yaitu membantumu memahami konsep getaran dan gelombang serta peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Subbahasan yaitu yang pertama getaran, yang kedua gelombang. Untuk kali ini ya, getaran dan gelombang. Ya, getaran. Pastinya dalam kehidupan sehari-hari kalian sering menemukan benda-benda yang melakukan getaran, seperti senar gitar yang dipetik, drum yang dipukul, kentongan yang dipukul, dan lain-lainnya. Ya, jadi apa itu getaran? Ya, kalian bisa lihat ini bandul ya. Jika dia diberi gangguan, yaitu ditarik misalnya ya, ditarik ke salah satu sisinya, apa yang akan terjadi ya? Kamu bisa perhatikan. Ya, akan seperti itu. Bolak-balik ya. Ini dapat diamati pada beban yang digantung pada ayunan atau bandul dan beban yang digantung pada pegas ya. Kalau contoh yang kamu lihat ini adalah bandul ya, yang diberi beban kemudian digerakkan atau diganggu ya. Jika beban pada ayunan dan beban pada pegas diberi gangguan, misalnya ditarik gitu ya, dan bersentuhan, maka beban tersebut akan melakukan getaran sederhana. Jadi, getaran dapat diartikan sebagai gerak bolak-balik suatu benda secara periodik atau berulang melalui titik keseimbangan, di mana secara mudah getaran benda dapat diamati pada beban yang digantung pada ayunan bandul atau beban yang digantung pada pegas. Ya, seperti yang sudah kamu lihat tadi ya. Soal yang pertama, perhatikan gambar di samping. Itu adalah bandul yang diletakkan pada suatu tali ya. Kemudian berdasarkan gambar tersebut, tentukan ada 3 yang ditanyakan. Yang pertama adalah A, lintasan benda dari B yang melakukan suatu getaran, dan yang kedua tuh yang B yang ditanyakan adalah lintasan dari C yang melakukan 1,5 getaran, dan yang terakhir adalah C ditanyakan lintasan dari A yang melakukan 3 getaran ya. Dari soal ini kita langsung saja jawab ya. Yang A dulu, untuk soal yang ditanyakan bagian A, lintasan benda dari B yang melakukan 1 getaran ya. Berarti dari B ini ya, misalnya kita tarik ke C ya, berarti B ditarik ke C, kemudian nanti melakukan 1 getaran, itu berarti dia akan kembali ke B lagi ya. B ditarik ke C, melakukan 1 getaran ya, berarti dia ini B ke C, perhatikan ya. Kemudian nanti dia akan ke A dan kembali ke B lagi, itu berarti dia udah 1 getaran. Berarti lintasannya yaitu dari titik B menuju titik C, kemudian kembali ke B menuju titik A,
dan kembali lagi ke B. Ini sudah satu getaran. Kemudian kita lanjutkan yang B. Lintasan dari C yang melakukan 1,5 getaran. Dari C ya, berarti C. Berarti kalau dari C dia akan menuju ke bawahnya ya. Berarti 1,5 getaran. Berarti dari titik C ke titik A, kembali ke titik C. Ini udah satu. Kemudian kembali ke titik A, berarti 1,5 getaran. Berarti lintasan yang dilalui dari C untuk melakukan 1,5 getaran, yaitu lintasannya dari C menuju B, menuju A, kembali ke B, kembali ke C, kemudian B dan A ya. Ini adalah 1,5 getaran. Kemudian yang C, lintasan dari A yang melakukan 3 getaran. Lintasannya ya, lintasannya berarti dari A ya, yang melakukan 3 getaran. Berarti A kembali ke A berarti 1, kemudian pergi lagi untuk kembali ke A berarti 2 getaran, kemudian pergi lagi ke sana dan kembali ke A berarti 3 kali getaran ya. Kita lihat getaran yang pertama ya, 1 getaran dulu, berarti A menuju B, menuju C, menuju B, kemudian menuju A. Ini udah 1 getaran. Kemudian selanjutnya dari A menuju B, menuju C, kemudian menuju B, kemudian menuju A lagi. Ini udah 2 getaran. Kemudian selanjutnya yang ketiga berarti dari A ke B, kemudian ke C, kemudian ke B, kemudian ke A. Ini berarti sudah 3 getaran ya. Ini yang pertama, kemudian ini yang kedua, kemudian ini yang ketiga ya. Paham ya? Ya, kita lanjutkan ke soal yang kedua, yaitu perhatikan gambar di samping. Bandul bergerak dengan lintasan A menuju O, menuju B, menuju O, menuju A, dan menuju O, berakhirnya di O. Berapa getaran yang terjadi dari bandul tersebut ya. Jadi dari soal ini kita bisa lihat ya, di sini A ke O, ke B, ke O, ke A. Ini udah 1 getaran. Nah, dari A ke O nya berapa? Nah, berarti A, O, B, O, A, kembali ke A, udah 1 getaran. Kemudian dia berakhir di O ya. Kalau dia berakhirnya di B berarti setengah. Berarti kalau dia berakhirnya di O berarti 1/4-nya. Berarti sebanyak berapa? 1/4 ya. 1/4 itu N-nya. Berarti kalau disederhanakan ini 4 dikali 1, 4 ditambah 1, 5. Berarti dia adalah bisa sama dengan 5/4 ya. Ini ya, kita ke besaran-besaran dalam getaran, yaitu ada simpangan, ada amplitudo, ada periode, dan frekuensi. Kita lihat dulu yang pertama, simpangan. Nah, di mana merupakan jarak yang ditempuh oleh suatu benda yang bergetar terhadap titik keseimbangannya. Sedangkan amplitudo itu merupakan simpangan terjauh atau jarak terjauh dari suatu benda yang bergetar terhadap titik keseimbangannya. Kemudian ada periode, yang dimana merupakan waktu yang diperlukan benda untuk menempuh 1 getaran penuh. Kemudian yang berikutnya adalah frekuensi. Ini
merupakan banyaknya getaran benda dalam waktu 1 detik. Ya, kemudian periode dan frekuensi getaran dapat ditentukan secara matematis dengan persamaan berikut. Yang pertama, kita lihat dulu rumus untuk mencari periode. Sama dengan waktu dibagi jumlah putaran. Kemudian ada juga rumus untuk mencari frekuensi, yaitu jumlah putaran dibagi dengan waktu. Kemudian ya, hubungan antara frekuensi dan periode itu dapat dinyatakan dengan T sama dengan 1/F, atau juga bisa sama dengan, atau juga F frekuensi sama dengan 1/T, 1 dibagi periode. Ke contoh soal di sini, contoh soalnya, sebuah bandul bergetar 5/2 kali dalam waktu 15 sekon. Berapa periode getaran bandul tersebut? Dari soal itu ya kita kerjakan. Yang pertama kita tulis diketahui. Diketahui ini ada 2 yang diketahui, itu 5/2 kali. 5/2 kali itu apa? Itu adalah banyaknya getaran ya, N berarti, yaitu 5/2. Kemudian waktu berarti adalah T. T-nya sama dengan 15 sekon. Kemudian yang ditanyakan adalah periode. Ditanyakan berarti adalah T-nya. Baru kita jawab. Rumusnya tadi sudah kamu tahu, berarti T sama dengan waktu dibagi dengan banyaknya getaran ya. Ini rumus, tinggal kita masukkan angka ke rumus ini. Berarti T sama dengan periode sama dengan waktunya adalah 15 sekon, kemudian dibagi dengan banyaknya getaran 5/2 ya. Kita lanjutkan aja di atas ya. Berarti T sama dengan 15 sekon dikali ya, berarti kalau dikali ini kita balik ya, 5/2 berarti 2/5, berarti T sama dengan ya, ini mudah, 15 dibagi 5 itu dapatnya adalah 3 dikali 2 yaitu 6 ya. Jadi T nya 6 sekon ya. Udah ya. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 2. Perhatikan gambar ayunan bandul berikut. Sebuah bola berayun dari lintasannya A, B, C itu selama 0,5 sekon dan jarak A ke C adalah 12 cm. Yang ditanyakan A frekuensi dan yang B adalah amplitudo. Untuk menjawab ini kita tulis dulu apa-apa saja yang diketahui ya. Kita tulis diketahui dari soal tersebut ya, ada jaraknya ya, A ke C itu sama dengan 12 cm ini. Kemudian ini adalah T nya, T dari titik A ke C adalah 0,5 sekon ya. Kemudian iya, N nya berapa kali dia bergetar dari A ke C? Hanya setengah ya. A ke C, ke A ke C itu setengah. Kalau dari A ke C kembali ke A lagi itu 1. Berarti kalau hanya A ke C itu setengah ya. Berarti banyaknya getaran adalah setengah kali ya. Kemudian yang ditanyakan ada 2 ya, ditanyakan yang A adalah frekuensi dan yang B adalah amplitudonya. Amplitudo ya, baru kita jawab. Jawabnya lihat saja ya, di bawah tidak cukup ya. Jawab, kita cari dulu yang A. Yang A ya, yang A adalah frekuensi. Frekuensi itu rumusnya berarti
berarti n ya, ini n dibagi dengan t, n dibagi dengan t, berarti ini mudah ya. Frekuensi sama dengan n nya adalah 1/2 dibagi t nya adalah 0,5. Iya. Ya, kemudian yang B itu adalah amplitudo merupakan simpangan terjauhnya. Berarti simpangan terjauhnya adalah setengahnya ya, setengah dari titik A menuju C tadi ya, setengahnya. Berarti amplitudo ya, ini ya, berarti setengah dari 12. Amplitudonya sama dengan 6 cm. Udah ya. Ya, selanjutnya kita menuju ke materi gelombang. Sebelumnya kamu bisa perhatikan video berikut. Melihat riak-riak permukaan air berbentuk lingkaran di permukaan air tempat batu atau kerikil yang dilemparkan tersebut. Riak-riak lingkaran tersebut semakin lama semakin besar dan bergerak menjauhi tempat di mana kerikil jatuh. Riak-riak lingkaran ini di permukaan air Riak-riak lingkaran di permukaan air tersebut merupakan salah satu contoh gelombang, yaitu gelombang permukaan air. Ya, jadi ketika kita melemparkan kerikil ke dalam kolam, maka permukaan air yang tertimpa kerikil akan mengalami gangguan atau usikan, sehingga partikel-partikel air pada tempat tersebut mengalami getaran. Getaran partikel-partikel air tersebut akan memengaruhi partikel-partikel air lain sehingga ikut bergetar. Dengan kata lain, getaran di salah satu titik di permukaan air tersebut diteruskan atau dirambatkan ke titik-titik yang lain melalui gejala gelombang permukaan air yang membentuk riak-riak lingkaran seperti yang sudah kamu saksikan sebelumnya. Gelombang didefinisikan sebagai getaran yang merambat, dan dalam perambatannya gelombang memindahkan energi dari suatu tempat ke tempat lainnya. Ya, di mana gelombang berdasarkan arah getaran dan arah rambatnya dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Yang pertama itu adalah gelombang transversal, maksudnya adalah gelombang yang arah geraknya tegak lurus terhadap arah perambatannya. Ya, gelombang transversal selain gelombang permukaan air tadi, contoh lain dari gelombang transversal adalah gelombang pada tali yang digerakkan ke atas dan ke bawah. Ya, kemudian gelombang longitudinal itu adalah gelombang yang arah rambatnya searah dengan arah getarannya. Contoh dari gelombang longitudinal yaitu adalah gelombang bunyi. Ya, kita akan melihat bagian-bagian pada gelombang transversal ya. Kamu bisa lihat di sini bagian-bagian gelombang transversal, yaitu yang mana bukit, yang mana lembah, yang mana simpul, yang mana amplitudo ya, yang mana dasar gelombang ya, kita bisa lihat ya. Jadi kita lihat dulu yang bagian-bagiannya ya. Yang ini, yang di atas ini namanya bukit gelombang ya. Bagian B dan F ini bukit gelombang. Kemudian kalau dasar gelombang itu yang di bawahnya ya, dasar gelombang ini yang D dan yang H.
ya. Kemudian kita lihat simpul gelombang ya. Simpul gelombang itu ini ya, berarti yang berkaitan dengan garis lurus ini ya. Simpul gelombang itu ada A, C, E, G, I. Ini simpul gelombang. Kemudian bagian ini nih, dari B kecil ke B besar, ini namanya amplitudo ya, ini amplitudo. Kemudian kita lihat panjang satu gelombang. Satu gelombang itu terdiri atas satu bukit dan satu lembah ya. Itu untuk lebih mudahnya, ini adalah satu gelombang ya. Satu bukit dan satu lembah, satu gelombang ya. Tetapi juga bisa misalnya satu gelombang dari titik B, ini setengah bukit ya, setengah bukitnya berarti bukan dari awal ya, dari puncak bukit kemudian turun ke bawah ke dasarnya sampai puncak ini, setengah ini ya, puncak tengah-tengahnya ini satu gelombang juga, karena ini setengahnya, ini seperempat tambah seperempat tambah setengah kan satu juga ya, satu gelombang ya. Dari sini juga bisa satu gelombang ya. Nanti mau paham ya. Kemudian kita lanjutkan, selanjutnya adalah gambar dari gelombang longitudinal ya. Dimana longitudinal ini satu gelombangnya itu berarti terdiri atas satu rapatan dan satu renggangan ya, berarti ini satu gelombang, ini satu gelombang, ada satu rapatan dan satu renggangan ya. Tapi misalnya di soal dia di tengah-tengah, bukan dari ujung ya, berarti ini setengahnya, setengah rapatan, satu renggangan, setengah rapatan, setengah rapatan ditambah setengah rapatannya jadi satu, jadi sama aja nanti, setengah tambah setengah, satu rapatan tambah satu renggangan jadi satu gelombang, paham ya. Kemudian kita lanjutkan gelombang berdasarkan medium perambatannya. Dia dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang merambat melalui suatu medium atau zat perantara. Ya, zat perantaranya itu bisa air, udara, tali, ya, atau yang lain-lainnya. Contoh dari gelombang mekanik ini yaitu gelombang bunyi, gelombang tali, dan gelombang pada slinky ya. Kemudian selanjutnya adalah gelombang elektromagnetik, gelombang yang merambat tanpa melalui suatu medium atau tanpa melalui zat perantara ya. Ya, ini contohnya adalah ya gelombang TV, gelombang radio, itu kan memancarkan gelombang dari satelit hingga kamu bisa menonton tayangan di TV seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan hubungan panjang, periode, frekuensi, dan cepat lambat gelombang ya. Dimana cepat lambat gelombang itu dirumuskan dengan V sama dengan lambda dibagi dengan periode, lambda dibagi dengan periode ya. Atau bisa juga ya cepat gelombang ya, cepat lambat gelombang sama dengan lambda dikali frekuensi, dimana ini cepat lambat gelombang satuannya meter per sekon, panjang gelombang disimbolkan dengan lambda, nih simbolnya seperti ini dibaca lambda merupakan panjang gelombang satuannya meter, kemudian frekuensi F ya satuannya hertz, Hz ya simbolnya, kemudian T itu adalah periode satuannya adalah sekon. Ya, kita kembali ke contoh soal dari gelombang ya. Kita lihat soalnya. Perhatikan gambar berikut. Suatu gelombang merambat melalui tali dengan waktu tempuh seperti gambar. Apabila panjang satu gelombang 50 cm, hitunglah cepat lambat gelombang tersebut ya. Dari soal ini kita tulis dulu apa yang diketahui ya. Kita tulis diketahui ini panjang satu gelombang udah ada ya, yaitu 50 cm, itu kita tulis diketahui. Berarti lambdanya ya, lambda seperti itu adalah 50 ya
cm. 50 ya, ini satu gelombang. Untuk satu gelombang pada transversal itu terdiri atas satu bukit dan satu lembah ya. Berarti periodenya satu bukit satu lembah. Ini kita lihat aja di sini T-nya, berarti di situ adalah ini yang kita pakai ya, adalah pada titik 0,2 sekon ya. Kemudian selanjutnya yang ditanyakan cepat rambat gelombang ya, ditanyakan adalah ya, cepat rambat gelombang. Itu baru kita jawab. Tadi kamu sudah tahu rumusnya ya, yaitu V sama dengan ya lambda dibagi dengan periode. Ini rumus ya, jadi kamu menghitungnya berdasarkan rumus ya. Jadi sama dengan lambdanya adalah 50 cm dibagi dengan periodenya adalah 0,2 sekon. Jadi tinggal dihitung 50 dibagi 0,2, dapatnya adalah ya pasti 250, satuannya adalah cm per sekon. Mudah ya. Sudah paham? Saya rasa kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Panjang dari 2 lembah dan 3 bukit dari suatu gelombang adalah 90 meter. Jika cepat rambat gelombang tersebut 9 meter per sekon, hitunglah periode gelombang ya. Kita bisa lihat ya. Ini kita tulis diketahui dari soal tersebut ada 2 lembah dan 3 bukit. 2 lembah dan 3 bukit. 2 lembah 3 bukit ya. 3 bukit itu berarti 1 lembah 1 bukit itu 1 gelombang. 2 lembah 2 bukit berarti 2 gelombang. Yang ini 2 lembah 3 bukit berarti iya, karena bukitnya ada 3 dan lembahnya ada 2, berarti 2,5 lambda. 2,5 lambda ya. Kemudian ini 2,5 lambda ini dia adalah 90 meter ya. Kemudian berarti untuk mendapatkan lambdanya ya, jadi lambda itu didapat dari ya panjangnya 90 dibagi ini tadi jumlahnya, banyaknya adalah 2,5 lambda, jadi dapatnya 90 dibagi 2,5, dapatnya adalah 36 meter. Kemudian yang diketahui lagi di sini adalah apa? Iya, V-nya adalah kelajuannya adalah 9 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah periode. Ditanyakan adalah T. Periode baru kita jawab. Rumusnya dari cepat rambat gelombang itu kan, cepat rambat gelombang sama dengan lambda dibagi dengan T. Jadi kalau ditanyakan adalah T, berarti rumusnya menjadi T sama dengan iya lambda dibagi dengan V ya. Jadi kita tinggal masukkan angka aja. Lambdanya tadi sudah kita ketahui ini ya, 36 meter dibagi V nya adalah 9. Jadi jawabnya adalah 9 meter per sekon. Meter bagi meter habis ya. 36 dibagi 9 dapatnya adalah 4 sekon. Soal nomor 3. Soalnya jarak antara pusat rapatan dan pusat renggangan yang berurutan adalah 20 cm.
Jika cepat lambat gelombang itu 70 cm per sekon, hitunglah frekuensi sumber getaran. Ya, dari soal ini kita kerjakan dulu ya, yaitu tertulis diketahui. Ya, ini jaraknya dari pusat rapatan dan pusat renggangan. Berarti setengahnya di rapatan, setengahnya di renggangan. Berarti dia tidak sampai satu gelombang. Berarti setengah aja. Yaitu dengan panjangnya 20 ya. Berarti setengah lambda. Setengahnya ya, karena ada setengah di pusat rapatan dan di pusat renggangan. Ya, berarti setengah dari lambda itu sama dengan ini 20 ya. Jadi kalau lambdanya, satu lambda berarti berapa? Jadi dapatnya adalah 40. Kemudian selanjutnya yang diketahui lagi adalah ini adalah kecepatan dari cepat lambat gelombangnya 70 cm per sekon. Kemudian yang ditanyakan di soal tersebut adalah frekuensi dari getarannya ya. Kemudian baru kita jawab rumusnya, kita tulis ya. Rumusnya F sama dengan bagaimana? Ya, cepat lambat gelombang dibagi dengan ya lambda. Ini rumus, kita masukkan ke dalam kotak. Setelah itu kita lihat, kita masukkan angkanya. Kecepatannya adalah 70 cm per sekon dibagi dengan lambdanya adalah 40 ya, 40 cm ya. Ini cm, ini juga cm satuannya ya, cm bagi cm habis. Jadi frekuensi nanti satuannya dalam sekon apa nih, tinggal kita hitung ya. 70 dibagi 40 dapatnya adalah 1,75 sekon ya. Saya rasa paham. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Soalnya, sebuah selingki digetarkan dengan pola getaran seperti gambar di bawah ini. Ya, kamu sudah lihat gambarnya. Itu adalah selingki yang dia jadi panjangnya ya diketahui 45 cm, terdiri atas 2 rapatan dan 1 renggangan ya. Jadi berdasarkan gambar tersebut, berapakah panjang satu gelombang yang dibentuk oleh selingki tersebut ya. Dari soal itu ya kita lihat ya, kita udah tahu ya, ini terdiri atas sepasang rapatan atau 2 buah rapatan ini dan 1 renggangan. Ini berarti lambdanya ada berapa? Kalau ada 1 rapatan, 1 renggangan itu 1. Jadi kalau ada 1 rapatan lagi berarti dia ada ya ada, ini kan ada terdiri dari kita tulis saja 2 rapatan 1 renggangan. Ini jadi lambdanya adalah 1,5 lambda. Kemudian kita bisa lihat panjangnya adalah 45 cm ya. Panjangnya adalah 45 cm, ini panjangnya. Kemudian dari soal itu yang ditanyakan adalah panjang satu gelombang ya. Nah, berapa panjang satu ditanyakan, ini diketahui ya tadi ya, diketahui. Ditanyakan adalah panjang dari 1 lambda. Berarti kita jawab ya. Rumus lambda sama dengan bagaimana? Ya, jaraknya berarti kita harus dibagi dengan banyaknya dia getarannya ya. Nih ya, jadi kita tinggal masukkan ya. Nah, ini lambda ya, ini lambda ya. Berarti jaraknya ini 45 cm, ini dibagi dengan banyaknya getarannya, yaitu adalah 1,5
30 cm. Ya. Selanjutnya itu kita lanjutkan ke manfaat gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ya, di sini kita lihat yang ada 4 ya, yaitu satelit buatan, sel surya, eksplorasi minyak dan gas bumi, kemudian sonar ya. Kita lihat dulu yang pertama, yaitu adalah satelit buatan. Satelit buatan dalam bidang telekomunikasi ya, itu dimanfaatkan untuk menerima dan menyebarkan gelombang televisi dan radio ya, sehingga kita bisa nonton TV dan bisa mendengarkan radio ya, seperti itu. Kemudian sel surya ya, manusia ini juga memanfaatkan gelombang sinar matahari ya untuk membangkit listrik ya. Ada juga nanti misalnya ya, itu apa namanya, mobil bertenaga surya, kemudian ya banyak juga ya, misalnya panel surya untuk listrik di rumah juga bisa ya. Kemudian selanjutnya eksplorasi minyak dan gas bumi ya, ini dilakukan untuk ya apa namanya, mengetahui sumber-sumber ya minyak ya, untuk menemukan sumber minyak bumi di dalam perut bumi ya. Ini bisa kita manfaatkan ya, konsep gelombang sonar ya, sistem sonar ya. Ini ada terdapat pada hewan-hewan ya, contohnya kelelawar ya. Tapi kalau dimanfaatkan oleh manusia itu misalnya kapal-kapal laut menggunakan sonar untuk menentukan daerah di laut yang banyak ikan ya. Jadi prinsip kerja sonar ini berdasarkan pada konsep pemantulan gelombang dari permukaan. Gelombang bunyi dijalarkan ke dalam laut. Gelombang suara ini menyebar ke dalam laut. Jika sebelum tiba di dasar laut gelombang suara ini mengenai gerombolan ikan, gelombang suara ini sebagian akan dipantulkan kembali ke permukaan. Gelombang pantul ini akan diterima oleh alat dan langsung digambarkan dalam monitor. Jadi nelayan dapat melihat gerombolan ikan di bawah kapal mereka. Dengan demikian nelayan dapat menurunkan jaringnya untuk menangkap ikan-ikan tersebut. Iya, jadi penggunaan sonar akan lebih menguntungkan dan membuat suatu pelayaran akan lebih efektif. Begitulah manfaat gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Iya, saya rasa sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Ya, semoga pembelajaran ini dapat kamu pahami dan bermanfaat. Tetap semangat belajar dari rumah.